semuanya, kami dari kelas 1010 kelompok 5 geografi. Di video kali ini kami akan ngejelasin tentang tenaga oksogen, khususnya peran sedimentasi dan mass wasting. Nah, sebelum lanjut ke materi, aku mau perkenalan dulu nih sama teman-teman aku. Yang pertama, aku Rasti Astari, absen 36, dan ini teman-teman aku. Perkenalkan, nama saya Fatia Berlian, absen 11. Bu, nama saya Keisha Ulama, saya absen 18. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gevan Wena Prakasa, absen 30. Perkenalkan, nama saya Menjadi Latihan Keputra, absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Sadam, absen 29. Nah, udah cukup buat perkenalannya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Apa itu tenaga eksogen? Mengutip dari buku Geografi Ramah Alam yang disusun oleh Kustopo tahun 2017, tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi dan mampu mengubah bentuk bumi maupun bentang alam yang ada. Terdapat 4 jenis tenaga eksogen, ada erosi, pelapukan, sedimentasi, dan mass wasting. Nah, jenis tenaga eksogen yang akan kelompok kami bahas adalah sedimentasi dan mass wasting. Yuk kita simak. Sedimentasi adalah proses pengendapan material hasil erosi yang diangkut oleh material air maupun angin. Karena tenaga pengangkutnya semakin melemah, material ini akan mengendap setelah menempuh jarak tertentu. Baik, yang pertama ada sedimentasi pluvial, yaitu proses pengendapan materi yang diangkut oleh media air. Contohnya ada meander, oxbow lake, dan delta. Yang kedua ada sedimentasi eolis, yaitu proses pengendapan materi yang diangkut oleh media angin. Contohnya yaitu bubuk pasir. Yang ketiga ada sedimentasi marin, yaitu proses pengendapan materi yang diangkut oleh media gelombang laut. Contohnya ada speed, tombolo, dan bar atau boson. Selanjutnya ada pengertian mass wasting. Apa itu mass wasting? Menurut buku Geografi Jelajah Bumi dan Alam Semesta 2007, mass wasting adalah proses berpindahnya batuan atau tanah dalam volume yang besar yang turun dari lereng karena pengaruh gravitasi. Biasanya mass wasting terjadi di daerah pegunungan karena lerengnya miring dan tidak kuat menahan batuan atau tanah yang sudah kelebihan beban. Jadinya, gaya gravitasi ini mendorong batuan dan tanah di atas lereng turun menuju ke dasar lereng. Nah, teman-teman, sekarang kita bakal masuk ke pembahasan faktor penyebab mass wasting. Nah, apakah faktor penyebabnya itu cuma gravitasi? Enggak dong. Faktor penyebabnya itu ada beberapa, tapi yang menjadi penyebab utamanya itu emang gravitasi. Nah, kali ini kita bakal bahas bersama aku dan teman aku Fatia. Let's go. Nah, faktor penyebab pertamanya ini itu adalah gravitasi. Gravitasi. Oke, kita bahas. Batuan yang udah lapuk atau tanah yang ada di atas lereng udah kelebihan beban sehingga tidak kuat lagi menanggung beban tersebut. Jadi disinilah gravitasi bekerja. Gravitasi mendorong batuan atau tanah buat turun dari lereng. Itu guys. Nah, faktor yang kedua itu adalah kemiringan lereng. Kerja gravitasi juga dipengaruhi oleh kemiringan lereng. Sudut ideal material bisa menahan adalah 24-40 derajat. Kalau sudut kemiringannya lebih dari itu, maka gaya penahan pada lereng bakal lebih kecil dibandingkan gaya gravitasi. Jadi gravitasi bisa menggerakkan material di atas lereng buat turun ke bawah. Gitu. Nah, sekarang kita ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga itu adalah erosi. Erosi juga bisa menyebabkan mass wasting. Batuan yang awalnya masih berupa bongkahan, makin lama makin terkikis sedikit demi sedikit. Dan bisa dengan mudah meluncur menuruni lereng oleh pihak luar, kayak air yang mengalir gitu dari atas ke bawah. Nah, untuk faktor yang lain, itu bakal dijelasin sama temen aku, Fatia. Selanjutnya, penyebab keempat terjadinya mass wasting adalah aktivitas vulkanik. Saat gunung meletus dan mengeluarkan magma,
Magma yang OTW turun ke permukaan bumi akan bercampur dengan tanah dan membentuk lumpur, sehingga terjadilah mass wasting. Faktor yang kelima adalah gempa bumi. Saat bumi bergetar atau bergoncang karena adanya gempa, memungkinkan adanya material yang turun dan terjadinya longsor sehingga menghancurkan pemukiman. Bahkan mass wasting karena gempa ini dapat menyebabkan adanya korban jiwa. Nah, faktor yang keenam adalah manusia. Kok bisa manusia menyebabkan terjadinya mass wasting? Bisa dong dengan deforestasi atau penggundulan hutan. Jika pohon-pohon di hutan ditebang, maka tanah tidak akan mempunyai tempat perlindungan lagi dan akan mengalami erosi. Makanya, jika saat hujan deras, maka akan terjadinya longsor dan menyebabkan mass wasting. Dampak positif, meluasnya daratan akibat material yang jatuh. 2. Terbentuknya habitat baru yang baru bagi flora dan fauna. 3. Munculnya material baru yang sebelumnya belum ditemukan. Dampak negatif, merusak bangunan, permukaan, dan lahan pertanian. 2. Menghambat sistem transportasi. 2. Mengurangi nutrisi dalam tanah. 4. Berpotensi menimbulkan korban jiwa. Dah, biasa.